Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini saya akan mensupervisi Ibu ya. Ya, siap. Sudah siap Ibu? Alhamdulillah Ya. siap. Baik, sebelum kita memasuki kelas, saya ingin bertanya apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan nanti Ibu? Tujuan pembelajaran pada pertemuan nanti Bu, yaitu agar siswa dapat menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya. Nah, kemudian bagaimana tujuan itu mencakup kemampuan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi siswa? Baik Bu, untuk memahami, siswa itu dapat mengidentifikasi organ pencernaan. Sedangkan untuk mengaplikasi, siswa itu mampu menerapkan prinsip kerja sistem pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk merefleksinya, siswa itu dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan makanan. Oh iya, baik sekali Bu. Kemudian apakah tujuan tersebut sudah dirumuskan dalam bentuk tujuan operasional yang jelas dan terukur Ibu? Insya Allah sudah Bu. Contohnya misalnya siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi organ pencernaan. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia. Kemudian aktivitas apa saja yang akan dilakukan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai? Baik Bu, yang pertama itu diskusi kelompok. Ini membahas tentang fungsi organ pencernaan makanan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan dengan bahasanya sendiri. Dan yang ketiga itu menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia secara runtuh. Ya, baik sekali ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana setiap aktivitas siswa itu selaras dengan level tujuan seperti memahami, mengaplikasi, dan merefleksi menurut Ibu? Yang pertama itu mengamati gambar organ pencernaan. Kemudian mendukung memahami. Selanjutnya diskusi kelompok membahas fungsi organ pencernaan. Itu mendukung aplikasi Bu. Kemudian menuliskan refleksi pribadi tentang sistem pencernaan makanan. Itu mendukung merefleksi. Nah, kemudian dari semuanya itu instrumen penilaian apa yang akan Ibu gunakan untuk melihat proses dan hasil aktivitas siswa pada setiap level tujuan? Yang pertama itu lembar checklist jawaban siswa saat menjawab pertanyaan tentang fungsi organ pencernaan makanan. Ini dalam memahami Bu. Kemudian dalam mengaplikasi hasil diskusi kelompok tentang prinsip kerja sistem pencernaan makanan, dan yang terakhir merefleksinya itu dengan catatan refleksi pribadi siswa yang dikumpulkan. Iya, baik sekali Bu. Kita sudah berdiskusi untuk kegiatan pra-observasi. Mudah-mudahan nanti ketika Ibu di dalam kelas bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Ya, Ibu gimana perasaannya Bu tadi setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas? Alhamdulillah lega Bu. Ya, ya saya melihat kegiatan pembelajaran Ibu sudah sangat menarik, tujuan yang Ibu sampaikan juga sudah dapat disampaikan. Nah, menurut Ibu sejauh mana tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan itu tercapai? Sebagian besar tujuan tercapai Bu, tapi siswa dapat dengan siswa dapat mengidentifikasi organ pencernaan makanan, kemudian menjelaskan fungsi organ pencernaan makanan dan menjelaskan sistem pencernaan makanan secara runtuh. Bagian aktivitas atau langkah pembelajaran mana yang menurut Ibu itu berjalan dengan baik dan mengapa menurut Ibu itu berhasil seperti itu? Menurut saya itu pas diskusi kelompok Bu, itu berjalan baik karena siswa terlihat aktif, saling melengkapi dan dapat menjelaskan prinsip kerja sistem pencernaan secara runtuh. Iya, baik sekali ya Bu ya. Nah, kemudian bagian aktivitas atau langkah pembelajaran mana yang menurut Ibu masih belum berjalan secara optimal? Yaitu pada saat kegiatan refleksi pribadi, itu masih belum optimal. Dikarenakan beberapa siswa hanya menuliskan tentang fungsi organ pencernaan makanan sesuai dengan teks bacaan yang ada di buku, belum dengan bahasanya sendiri Bu. Oh iya,
jadi kegiatan reflektif ya yang menurut Ibu belum optimal ya yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian bagaimana cara yang menurut Ibu bisa dilakukan untuk memperbaiki bagian yang belum optimal tersebut, Bu? Cara-cara Ibu untuk memperbaikinya. Saya berusaha untuk bisa memberikan panduan refleksi berupa beberapa pertanyaan pemandu agar siswa lebih terarah dalam menuliskan pemikirannya. Kemudian dapat dituangkan juga atau ditulis dengan menggunakan bahasanya sendiri. Jadi Bu akan memberikan panduan baru refleksi ya Bu ya, Yes. supaya hal yang belum optimal tadi dapat diatasi. Nah, kemudian boleh saya memberikan umpan balik spesifik dan praktis untuk mendukung perbaikan itu, Bu? Iya, tentu Bu. Ya. Nah, kemampuan apa yang masih Ibu butuhkan agar lebih berhasil dalam membimbing siswa? Saya perlu meningkatkan kemampuan menyusun pertanyaan reflektif yang lebih mendalam dan menarik bagi siswa. Nah, dari semua yang tadi sudah Ibu jelaskan, apa gagasan Ibu sendiri untuk mengembangkan kemampuan tersebut ke depannya itu seperti apa? Saya berencana mencari referensi, contoh pertanyaan reflektif dari buku maupun pelatihan, lalu mencoba menerapkannya secara bertahap di kelas agar siswa terbiasa untuk mengungkapkan dan menjelaskan tugas dengan menggunakan bahasanya sendiri. Oh iya, baik sekali Bu. Terima kasih Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Tadi udah saya lihat. Mungkin ini sampai di sini dulu kegiatan supervisi untuk kali ini. Semoga kedepannya proses pembelajaran Ibu lebih baik lagi, lebih meningkat lagi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu.